buka. Tentu dokter lebih punya kuasa dibandingkan yang lain. Gak usah jauh-jauh dari nama rumah sakitnya aja. Nama rumah sakit kebanyakan nama dokter. Dan kalau mau ngurus ya udah bener saya nurut, nggak boleh ngomong. Jangan sampai aku nggak nurut, hentikan semua ini gitu ya. Misalnya aku di depan dokter-dokter spesialis, pokoknya saya harus bicara. Ya gue bakal ya mungkin di depan aku mereka diam, setelah itu di belakang aku nggak akan diajak meeting lagi gitu ya. Inilah tadi menghambat dialognya. Jadi bahkan juga aku juga memperlakukan yang sama. Misal ya gara-gara aku dulu perlakuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya aku ketemu orang-orang penting ya, yang misalnya itu, ya pesan-pesan kita, udah ya kamu nggak usah banyak ngomong, pokoknya kamu dengar, ikut aturan dulu. Kita belajar dulu, kita nggak usah berpendapat. Nah jadi daripada mereka nanti berubah gini gitu, akhirnya kita juga ngajarin begitu karena dulu diperlakukan seperti itu. Bukan karena kita nggak suka, karena kita ya ini tadi budaya kita belum siap ya. Kita masih pakai hierarki kita itu masih kental sekali. Ya contoh ya saya pernah diundang bupati saya sebagai direktur rumah sakit waktu COVID-19. Saya pikir saya diundang itu untuk didengar, bukan saya diundang itu ternyata untuk mendengarkan dan supaya kamu iyo apapun yang dikatakan itu iyo. Supaya secara anggaran ini itu segala macam sudah tertulis sudah benar ini ada buktinya direkturnya udah datang dan tanda tangan. Jadi susah menghambat dialog terbuka. Ya, boro-boro dokter spesialis, dokter umum nggak bisa bersuara kalau nggak punya kedudukan posisi. Ya, apalagi yang level perawat, bidan, dan segala macam. Inilah yang kita bilang ranking. Inilah yang menghambat ada dialog yang fair. Belum lagi yang memiliki rumah sakit. Kebanyakan rumah sakit swasta yang mungkin yang bukan hospital chain ya. Rumah sakit yang berdiri swasta secara mandiri. Kebanyakan yang punya dokter-dokter. Yang memiliki para dokter. Nah, kemudian yang kultur dari dulu yang menggerakkan rumah sakit para dokter. Leader-leadernya dokter dari dulu turun-temurun. Inilah yang secara langsung kita bilang kekuasaan ini banyak di dokter. Level level yang duduk di posisi jabatan kebanyakan para dokter. Perawat-perawat yang profesi-profesi ini kemudian akhirnya jadi dalam tanda kutip mau menyampaikan kebenaran lah sesuatu ini ya bisa juga berdampak pada ya itu tadi karir pada pada mungkin pekerjaannya atau juga pada penghidupannya dan sebagainya. Orang kalau kita misalnya let's say tahu nggak kenapa dokter prim prim dokter anak itu tiba-tiba dipindah dari sana ke sana, pasti kan ada alasannya meskipun itu alasan secara administratif begini begitu, tapi mungkin ada alasan-alasan lain di balik itu yang dokter super spesialis yang ketua IDAI aja bisa dipindah dari Cipto ke Fatmawati. Karena apa? Ya karena nggak tahu ya pasti ada alasan. Yang jelas orangnya, beliaunya itu merasa diperlakukan tidak adil. Ini di level dokter karena kuasa. Ya ini contohnya. Apalagi nyun sewu kalau di level-level mungkin ya dokter umum atau perawat. Inilah yang menyebabkan menjadi barir untuk kita berkolaborasi. Contoh ya itu di level nasional supaya Anda paham. Pasien nggak bertuan datang ke IGD. Ya, ini kasus nyata yang saya alami contoh-contoh ringan berupa susahnya kolaborasi karena 1, 2, 3 tantangannya tadi. Anak usia 6 tahun jatuh di sekolah mengalami luka robek di dahi. Penjamin asuransinya perusahaan karena orang tua karyawan perusahaan. Nah, karena waktu itu kita rumah sakit keren ya, ya udah kita kasih bedah plastik lah. Nah, udah dikerjain, ternyata dikomplain oleh dokter satunya bedah saraf. Mestinya itu direfer ke saya karena lukanya di atas alis. Kalau di bawah alis itu punya bedah plastik, di atas alis punyanya bedah saraf. Nah, ini contoh ya. Contoh lagi nih, pasien umum bertuan datang ke IGD. Nah, pasien umum ya bukan BPJS ini Nyonya Bunga biasa ANC ke dokter Objin A. Tiba-tiba mengalami kegawat daruratan sehingga dia datanglah ke UGD. Pas jadwal jaga IGD adalah dokter Objin B. Jadi setelah diidentifikasi nih emergency perlu tindakan SC cepatnya operatornya dokter Objin B. Nah dokter Objin A marah. Mestinya itu pasien saya. Nah kayak gini-gini juga salah satu masalah yang menghambat
kolaborasi, Anda paham ya? Contoh lagi nih, ada dokter ortopedi, pasiennya banyak ya, spesialisasi operasi ACL, kemudian pasien umum BPJS asuransi lainnya banyak pokoknya. Nah, setelah operasi ke rehabilitasi medis karena ada post op rehabilitasi. Namun ada perbedaan preferensi intervensi antara rekomendasi dari dokter ortopedi sama yang dikerjakan rehabilitasi mediknya. Akhirnya dokternya ini merasa intervensinya amburadul dari rehabnya, recovery-nya jadi lama, outcome jadi nggak optimal, jadi dia mangkal marah. Nah, itu nggak ada komunikasi lagi, dipendam sendiri, grundel sama perawatnya. Apa peran perawat-perawatnya? Ini saya lihat kebanyakan perawat ya dalam kolaborasi ini. Perannya apa? Meskipun tadi banyak tantangan dan segala macam. Yang pertama, saya mau jelasin. Perawat itu bertindak sebagai penghubung utama dengan tim interdisipliner. Jadi kasus pertama dan kedua, saya tahunya dari mana? Dari perawat yang menyampaikan. Dokter-dokter tak cerita nih begini begitu, dokter begini begitu. Ya karena banyak kan dokter itu ceritanya grundelnya sama perawat. Ya, jadi misalnya nih, nggak sembarang dokter berani cerita sama saya kecuali tahu saya ya. Misalnya kalau saya itu pimpinan, malu-malu mikir-mikir masa iya mau cerita sama dokter Rusdi. Tapi kalau grundel sama perawatnya, cerita sama perawatnya itu lebih gampang, lebih dia rileks jadi diri sendiri mau ekspresi kayak gimana pun verbal dan non verbalnya itu, yang non verbal itu kan kita nggak sadar ya. Mau ngomong kayak gimana pun bebas sama perawatnya, gitu. Tapi kalau ngomong sama dokter kan mesti ngatur unggah ungguh. Nah, akhirnya karena kita udah deket sama perawat, perawatnya yang cerita ke kita. Karena tahu kalau saya cerita itu nggak bakal bikin malah keributan, kehebohan ya. Kalau misalnya kan ada perawat, saya mau cerita ke dokternya, nggak enak. Nanti kalau saya cerita malah tambah terjadi kehebohan yang malah bikin tambah ruwet. Tapi kalau tahu, saya lapor dokter Rusdi. Karena kalau dokter Rusdi saya laporin itu pasti intervensinya itu nggak tambah bikin ruwet, tambah menenangkan, menyenangkan. Kadang ada dokter itu yang pengen aneh ngedubel sama perawatnya supaya tanpa sadar ya, bukan secara jelas dia gamblang ngomong tapi secara nggak langsung ngomong, lu tuh yang sampaikan ke manajemen gitu ya. Dokternya bilang, tuh kamu laporin ke bosmu tuh gitu. Walaupun gak nyuruh begitu, tapi dia udah kasih tanda dengan grundel itu sebenarnya. Tuh kamu sampein ke bosmu. Kalau tahu udah biasa, oh setelah bosnya tahu turun intervensinya bagus, lembut ya, yang keren lah pokoknya. Tapi kalau misalnya udah pernah dilaporin malah tambah gak karu-karuan ceritanya, ya pasti malah tambah ikut grundel perawatnya, dia ajak bergibah ya. Iya, bukan tujuannya untuk mengungkapkan frustasi dan kejengkelannya. Nah, kadang kolaborasi turun seperti kasus ketiga, itu kan ada konflik. Nah, karena perawatnya ini nggak mau jadi penghubung ya waktu itu karena gara-gara ya mungkin rumah sakitnya kurang keren, jadi perawatnya nggak lapor-lapor. Akhirnya yang terjadi adalah begitu tadi rumah sakitnya mau berubah, saya ini ngajak ngomong dokternya ya. Dok, kita mau begini-begini, dokter butuh apa? Dokternya bilang, maaf sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur, saya tidak perlu Anda lagi karena saya sudah kemana-mana. Nah, jadi akhirnya kayak ditampar oleh jawaban dokter itu sendiri karena dokter itu udah bertahun-tahun konflik, tapi nggak ada dikenalin oleh pihak siapa? Rumah sakitnya karena nggak ada laporan. Ya dok, manajemennya nggak paham, perawatnya juga nggak mau ngomong. Kenapa perawatnya nggak mau ngomong? Karena mudah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari cerita-cerita sebelumnya. Kalau lapor manajemen tambah jadi nggak karu-karuan, tambah malah dirinya malah dibeginiin begituin, terus malah tambah intervensinya nggak karu-karuan. Nah ini contoh ya. Alright, berikutnya. Jadi perawat ini bisa memfasilitasi pengambilan keputusan bersama, terutama dalam perawatan. Misal dokter sama pasiennya itu ada bersih tegang sedikit, perawat itu bisa jadi katalisator yang baik. Perawat juga ngumpulin informasi penting buat pasien dari pasien ya, supaya oh gini dok, begini begini begini. Jadi dokter itu tinggal oke ambil keputusan yang lebih tepat. Nah, memantau respon terhadap perawatan. Jadi si dokter itu tahu, dokter bedanya tahu perawatan gak optimal ya, intervensi rehabnya itu kurang kurang sesuai. Itu dari mana? Dari laporan perawatnya karena perawat yang memantau hasil operasi pasiennya itu gimana. Nah, ya, dan mengkomunikasikan perkembangan baru terhadap spesialis dan dokter. Nah, ini penting. Nah, jadi tambahkan dengan keilmuan, pengetahuan yang lebih mumpuni supaya laporan-laporan Anda itu valid dan bisa diandalkan.
ya. Jadi supaya nanti Anda itu jadi, ini aku porsiku untuk perawat ini. Jadi laporan Anda itu bermakna. Nah, jadi bermakna terhadap apa? Hasil keputusan ya dokter itu, dokter spesialis. Jadilah tim yang player yang bagus. Nah, melalui komunikasi yang konsisten dengan keperawatan, perawat membantu memperjelas. Nah, bisa juga memperjelas rencana perawatan kepada siapa? Pada pasien dan keluarga. Kadang dokter tuh waktunya singkat, keburu-buru jelasin. Perawat bantu jelasin. Memastikan tindak lanjut yang lebih tepat waktu sehingga ngurangin error. Ya, meningkatkan kesinambungan perawatan. Nah, inilah peran perawat secara general ya. Nah, lengkapi dengan yang lebih detail-detail yang nilai-nilai yang membuat Anda itu akan ya diakui kontribusinya. Ya, seperti saya tadi 2 tahun nggak diajak ngomong, kok barulah kelihatan setelah gedungnya ada, perawatnya udah kerja ini, udah siap, udah mau visitasi, barulah oh ini Rusdi ini yang ini nih gitu. Setelah itu ya, setelah kelihatan matanya itu bisa lihat, baru dia mau kenal saya, ngajak ngomong. Sebelumnya cuma saya badan doang, saya nggak diajak sosialisasi. Nah ini maksud saya ya, jadi awalnya lengkap dari sini dulu. Jadilah orang yang berkesan, memberi kesan. Ya, setelah itu lengkapin. Nah, untuk bisa seperti ini ya, tentu saja Anda harus lengkapin keilmuan. Nah, bagaimana terakhir ini building strong team relationship, bangun hubungan profesional kuat itu dimulai dengan rasa aman secara psikologis. Organisasi ini levelnya. Jadi bagaimana rumah sakit itu meyakinkan siapapun itu dapat rasa aman secara psikologis. Kalau Anda mendapatkan perlakuan kata-kata kasar secara verbal maupun non-verbal, apalagi sampai dipukul, itu rumah sakit memberikan perlindungan. Rasa aman kalau Anda merasa saya kok dibeginikan begitu kan, lapor. Yang tadi saya bilang perawatnya itu senang lapor ke kita karena tahu kalau saya lapor nggak tambah jadi heboh. Ya, jadi kalau misalnya rumah sakit organisasi itu bisa memberikan lingkungan yang pas ya supaya anggota tim itu bisa aktif mendengarkan, saling menghormati peran masing-masing. Maka ini kolaborasi akan meningkat terutama dari komunikasi perawat dokter ya. Nah, jangan lupa juga penting untuk bisa mengenali konflik. Makanya saya juga ngasih materi tentang konflik manajemen walaupun nggak detail ya sebagai pengantar. Itu juga untuk menyelesaikan segala persoalan. Waduh di rumah sakit banyak orangnya konfliknya banyak. Cuma rumah sakit banyak yang tutup mata atau nggak kenal bahwa itu sebenarnya sebuah konflik. Sehingga akhirnya ya seperti tadi dokternya udah bilang sudah terlambat. Aku kemana-mana aku nggak butuh kamu lagi gitu. Jadi ini penting dan perawat ini bisa dukung, terutama kalau ada yang konflik antar unit. UGD konflik dengan rawat inap konflik dengan rawat jalan, rawat inap konflik sama kamar operasi, rawat inap konflik sama bagian kesmik. Nah ini penting untuk mendukung ya. Jadi kalau misalnya diajak untuk dialog ya harus terbuka. Nah ini ya. Dan sebagai akhir, perawat-perawat khususnya, juga dokter khususnya, dan yang lain-lain jikalau ingin, khususnya untuk perawat ya, berkolaborasi lebih karena Anda yang lebih antusias, kayaknya lebih punya sikap positif terhadap kolaborasi, saya tekankan untuk pertajam skill komunikasinya, baik itu ke pasien, ke sesama interprofesional. Kemudian ikuti pelatihan-pelatihan leadership kepemimpinan. Nanti suatu saat juga saya kasih berikan ya. Mudah-mudahan ada yang ikut dan jangan lupa melek teknologi. Ya, dengan melek teknologi, AI dan segala macam, termasuk melek teknologi itu ya kita belajar apa yang bisa kita dapat ya kayak dari webinar ini. Pelajaran yang Anda dapat juga karena keberhasilan Anda melek teknologi.